Mio, Yuta, dan dua orang temannya yang bernama Ato sedang berjalan-jalan di sekitar kota ketika mereka menemukan toko es krim yang baru dibuka. Toko itu penuh dengan warna-warni cerah, gambar boneka lucu yang tersenyum, dan aroma es krim yang menggoda. Ketika mereka memesan es krim, mereka melihat banyak boneka yang ditempatkan di sudut-sudut toko. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Mio melihat salah satu boneka menoleh ke arahnya, tetapi saat ia menoleh, boneka itu tetap diam. Dia mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasi. Saat mereka sedang menikmati es krim, Mio mengamati boneka yang berdiri di dekat mereka. Boneka itu tampak seolah-olah sedang mengawasi mereka. Tiba-tiba, boneka itu bergerak sedikit, dan mulutnya bergerak. Mio yang kaget bercampur takut segera memberitahu Yuta. Tapi dia malah tertawa terbahak-bahak karena tidak percaya dan menganggap Mio hanyalah berhalusinasi saja. Namun, malam berikutnya, mereka kembali ke toko itu dan menemukan beberapa keanehan. Yuta yang penasaran coba iseng mendekati salah satu boneka itu, dan tiba-tiba boneka itu mengeluarkan suara aneh, membuatnya terkejut hampir terjatuh dan lari ketakutan. Boneka-boneka lain mulai bergerak satu persatu mendekati mereka, mengeluarkan suara tawa aneh yang terdengar lebih seperti suara manusia. Boneka-boneka itu mulai semakin menggila, bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti mau menyerang mereka. Yuta, Mio dan Ato merunduk ketakutan karena terkepung oleh boneka-boneka itu, tapi untungnya mereka berhasil menyelinap ke belakang meja kasir. Mereka masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sementara itu si kasir aneh di toko itu telah pergi secara misterius. Di tengah kepanikan itu Mio coba cari sesuatu untuk melindungi diri mereka dari para boneka terkutuk itu. Namun sewaktu membuka lemari dia menemukan sebuah buku kuno yang mengungkapkan bahwa pemilik toko adalah seorang pembuat boneka yang sangat terobsesi dengan kekuatan magis. Suatu hari, ia mengutuk boneka-bonekanya dengan sebuah mantra yang membuat mereka hidup. Tetapi kutukan itu membuat mereka terjebak dalam dunia lain dan mulai menyerang siapapun yang datang ke toko. Dalam buku itu, tertulis bahwa untuk menghentikan teror boneka, mereka harus menghancurkan boneka pertama yang dibuat oleh pembuat boneka tersebut. Mereka tahu bahwa untuk melarikan diri, mereka harus menghadapi boneka pertama dan menghancurkannya. Dengan bermodalkan sebuah tongkat, Yuta memberanikan diri pergi ke lantai atas toko untuk mencari boneka itu, meski dengan resiko yang besar. Ia berusaha untuk tidak takut karena sudah tidak ada pilihan lagi. Benar saja di lantai 2 toko itu ada sebuah boneka berukuran cukup besar. Tapi anehnya boneka itu tidak bergerak sama sekali seperti boneka yang lain. Tanpa pikir panjang Yuta segera memukul dengan sekuat tenaga dengan tongkat di tangannya, hingga boneka itu jatuh tergeletak di lantai. Yuta terus saja memukulnya berulang-ulang dengan sekuat-kuatnya sambil dilanda ketakutan. Setelah boneka itu hancur, semua boneka yang lain berhenti bergerak dan kembali menjadi benda mati seperti semula. Toko es krim itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan pintu yang tadinya terkunci kini terbuka dengan sendirinya. Anak-anak itu segera berlari keluar, merasa lega, namun mereka tak akan pernah melupakan pengalaman menakutkan mereka di toko es krim itu. Setelah kejadian itu, toko es krim itu ditutup dan tidak pernah dibuka kembali. Namun, Yuta, Mio, dan Ato tahu dengan pasti, toko es krim itu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka bayangkan, dan mereka berjanji untuk tidak pernah kembali ke sana lagi.